Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andri dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Masih di dalam video seri optimisasi, di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode grafis untuk menentukan solusi optimum dari sebuah permasalahan. Di video sebelumnya pun juga kita sudah lihat kelemahan dari metode grafis, di mana metode tersebut hanya terbatas pada penggunaan dua variabel keputusan. Sedangkan kita ada metode satu lagi, yaitu metode simplex untuk bisa melengkapi atau menjawab kekurangan dari metode grafis. Nah, seperti apa metodenya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kita akan bahas di video kali ini. Baik, kita mulai. Video kali ini yang membahas tentang metode simplex merupakan video untuk pertemuan ke-5 pada mata kuliah optimisasi. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming melalui tahapan penghitungan ulang. Jadi nanti di dalam metode simplex itu ada proses yang namanya iterasi atau proses pengulangan, di mana langkah-langkah penghitungan yang sama itu akan diulang hingga tercapai kondisi atau solusi optimum. Berikut langkah-langkahnya, Anda bisa pause, kemudian Anda bisa baca. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke studi kasus bagaimana cara menggunakan metode simplex. Berikut contoh kasusnya. Silakan Anda bisa coba latihan untuk melakukan formulasi model matematis. Setelah Anda buat formulasi model matematis, kita akan cocokkan kurang lebih hasilnya sebagai berikut. Jadi Anda buat tabel, kemudian Anda sudah buat formulasi matematisnya. Kita masuk ke langkah pertama dari metode simplex. Kita tadi punya 3 variabel keputusan yang ada, X1, X2, X3. Masing-masing variabel keputusan merupakan representasi dari jumlah produk A, B, dan C yang akan diproduksi. Di mana di studi kasus tadi kita punya fungsi Z, yaitu keuntungan, di mana fungsi Z nanti kita akan maksimasi. Nah, langkah pertama, kita akan ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kita akan buat sesuai dengan format yang akan digunakan di dalam metode simplex. Kita tadi punya fungsi Z sama dengan 6x1 plus 5x2 plus 4x3. Kita akan bawa menjadi persamaan sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah Z minus 6x1 minus 5x2 minus 4x3 sama dengan 0. Fungsi Z sekarang sudah kita ubah sesuai dengan format metode simplex. Kemudian kita pun juga ubah semua fungsi batasan ke dalam format metode simplex. Kalau tadi, di dalam batasan, kita sudah buat formulasi matematiknya adalah 8x1 plus 6x2 plus 3x2 kurang dari sama dengan 300. Nah, di dalam metode simplex, kita perlu satu variabel namanya variabel slack, di mana variabel slack ini menentukan seberapa banyak jumlah sumber daya yang menganggur atau sisa atau yang tidak dipakai. Baik, kita akan lihat di formulasi yang sudah Anda definisikan di awal. 8x1 plus 6x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 300. 300 ini adalah batas maksimal. Nah, bagaimana caranya? Fungsi ini kemudian kita buat menjadi sama dengan. Artinya, di sini, di dalam ruas sebelah kiri, itu kita akan tambahkan satu variabel namanya variabel slack untuk ruas yang di sebelah kiri agar bisa menjadi sama dengan 300. Karena kita lihat di studi kasus sebelumnya, kita temukan kasus-kasus ada sumber daya yang memiliki sisa. Nah, sisa itu kemudian kita representasikan ke dalam satu variabel yang namanya variabel slack. Nah, setiap sumber daya memiliki jumlah sisa masing-masing, entah itu sisanya sama dengan 0 atau ada jumlah yang lain. Nah, sisa dari setiap sumber daya itu kita simbolkan sesuai dengan sumber daya atau nomor sumber daya yang ada.
Jadi misalkan batasan untuk sumber daya 1 atau batasan pertama kita akan tambahkan dengan S1. Batasan kedua kita tambah dengan S2, batasan ketiga kita tambah dengan S3. Tujuannya apa? Agar ruas di sebelah kiri bisa sama dengan ruas yang ada di sebelah kanan. Ruas di sebelah kanan adalah kapasitas maksimum, ruas yang di sebelah kiri adalah penggunaannya ditambah dengan sisa yang tidak digunakan. Baik, kemudian setelah ini kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ini kita masukkan semua data-data yang sudah kita konversi tadi ke dalam tabel Simplex. Berikut adalah bentuk umum dari tabel Simplex. Di mana di kolom ini adalah Z, kemudian variabel keputusannya, kemudian di sebelah kanannya ada S1, S2 sampai S sekian. SM, maka berarti kita punya sebanyak M batasan, M fungsi batasan. Karena tadi di studi kasus kita ada 3 batasan, maka nilai S hanya terbatas sampai S3. Kemudian variabel keputusan X1 sampai Xn, N menunjukkan seberapa banyak variabel keputusan yang mau kita tentukan atau yang mau kita jawab. Maka N di studi kasus tadi adalah 3, karena kita punya 3 variabel keputusan, X1, X2, dan X3. Kemudian yang paling kanan ini adalah solusinya. Nah, seperti apa tabulasinya? Digambarkan pada slide berikut. Jadi Z, baris Z ini adalah fungsi Z yang tadi sudah kita bawa ke persamaan sama dengan 0. Z minus 6x1 minus 5x2 minus 4x3 sama dengan 0. Begitu juga untuk batasan yang pertama. Tadi kita punya 8x1 plus 6x2 plus 3x3 plus S1. Dan tidak ada S2, tidak ada S3 pada batasan nomor 1. Dan tadi sama dengan 300. Begitu juga untuk batasan 2, yaitu 5x1 plus 6x2 plus 2x3 plus S2 sama dengan 180. Untuk batasan ketiga, 6x1, 5x2, 4x3 plus S3 sama dengan 240. Nah, S1, S2, S3 tadi adalah variabel slack atau yang menggambarkan kapasitas menganggur dengan nilai sebagaimana ditunjukkan dalam kolom solusi. Baik, setelah ini kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke langkah nomor 3. Anda pahami dulu, Anda silahkan pause, Anda silahkan baca, Anda pahami ketentuan-ketentuan ketika kita dihadapkan pada studi kasus yang berbeda. Apakah fungsi Z itu maksimasi atau fungsi Z itu minimasi? Nah, perbedaan fungsi Z tadi itu akan berpengaruh kepada langkah awal yang harus kita lakukan. Termasuk juga kriteria kapan iterasi itu tadi akan berhenti. Nah, silakan Anda pause, Anda bisa pahami. Baik, setelah itu, maka yang harus kita cek terlebih dahulu adalah baris Z. Di mana baris Z kalau saya highlight itu seperti yang ada di gambar bawah. Z min 6x1, min 5x2, min 4x3 sama dengan 0. Karena fungsi Z tadi di dalam studi kasus adalah fungsi keuntungan, di mana kita harus memaksimalkan nilai Z, maka ketentuan yang masuk adalah ketentuan di paragraf yang atas, di mana karena tujuan kita maksimasi, maka langkah pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu nilai yang paling negatif di dalam baris Z. Maka yang paling negatif adalah min 6. Nah, di sini langkah 3 adalah kita menentukan entering variabel. Artinya kalau kita sudah ketemu bahwa minus 6 ini adalah nilai yang paling negatif, karena fungsi tujuan adalah maksimasi, maka nanti X1 yang akan menjadi entering variabel. Nah, entering variabel itu seperti apa? Manfaatnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baik, artinya sekarang kita bisa highlight untuk kolom X1. Nah, setelah ini kita sudah dapat entering variabel.
Kemudian langkah keempat adalah kita tentukan leaving variable. Artinya nanti ada yang masuk, ada yang pergi. Nah, leaving variable itu caranya adalah dengan memilih rasio positif terkecil. Caranya Anda bisa lihat di slide, yaitu nilai solusi dibagi dengan koefisien kolom entering. Jadi kalau kita punya tabel seperti slide sebelumnya tadi, maka rasio adalah perbandingan antara kolom solusi dengan koefisien pada kolom entering variabel. Maka di sini rasionya adalah 0 dibagi minus 6, kemudian 300 dibagi 8, 180 dibagi 5, dan 240 dibagi 6. Ini kita identifikasi dulu setiap barisnya mana yang kira-kira layak untuk menjadi leaving variable. Di mana ketentuannya adalah kita cari rasio positif terkecil. Maka Anda bisa lanjutkan penghitungan. Ternyata yang terpilih adalah yang baris S2, yaitu 180. Tadi rasio positif terkecil adalah 180 dibagi dengan 5. Oke. Maka kita bisa simpulkan dari sampai ke proses 4, ini adalah kolom entering variable, S2 adalah kolom leaving variable. Kenapa kita ada istilah entering variable dan leaving variable? Nanti operasi simplex itu akan mengubah atau menggantikan leaving variable. Ini leaving variable. Kita nanti akan gantikan dengan entering variable. Nanti X1 akan masuk di atau menggantikan di baris S2. Atau menggantikan tanda S2 yang ada di sini ya, yang saya lingkari. Baik, kemudian ini persamaan leaving variable ini disebut juga sebagai persamaan pivot. Pivot itu artinya dia yang akan menjadi titik acuan. Nah, sedangkan perpotongan entering dan leaving variable, kita lihat di sini perpotongannya ada di angka 5. Ini yang kita sebut sebagai elemen pivot. Ingat, ini kita masih ada di iterasi pertama atau proses pengulangan yang pertama. Baik, sekarang kita punya elemen pivot 5. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita tentukan persamaan pivot baru. Rumusnya adalah persamaan pivot baru sama dengan persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Kalau kita punya, bentar, ini saya hapus terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan ubah persamaan pivot menjadi persamaan pivot yang baru. Caranya, tadi kita punya elemen pivotnya adalah 5. Ini 5. Maka di dalam persamaan pivot itu semua nilai di dalam satu baris akan dibagi dengan angka 5 atau elemen pivot itu sendiri. Maka nanti, baik, ini adalah entering variable, ini adalah leaving variable. Maka kalau baris ini saya buat ke dalam baris yang baru, maka bentuknya adalah, ini adalah X1, kemudian 0 dibagi 5, kemudian 5 dibagi 5, 6 dibagi 5, 2 dibagi 5, 0 dibagi 5, 1 dibagi 5, 0 dibagi 5, dan 180 dibagi 5. Ini adalah cara untuk bisa menghasilkan persamaan pivot yang baru. Baik, hasilnya Anda bisa lihat di gambar yang sebelah bawah. Ini bukan berarti kita menghilangkan baris-baris yang lain. Kita hanya melakukan operasi pada persamaan pivot terlebih dahulu. Maka simplex kemudian memiliki bentuk seperti ini.
living variable sudah kita gantikan dengan entering variable, dan persamaan pivot sudah kita bagi dengan elemen pivotnya. Nah, ini belum selesai, kita lanjutkan ke langkah 6. Selain elemen pivot, juga harus kita buat ke persamaan yang baru. Kalau di sini kita punya baris Z, yang lama adalah 1, min 6, min 5, min 4, 0, 0, 0. Kemudian Z ini kita akan ubah ke persamaan yang baru. Maka caranya, persamaan baru sama dengan persamaan lama dikurangi koefisien kolom entering dikali dengan persamaan pivot yang baru. Maka kalau kita buat nilai atau baris Z itu ke dalam baris Z yang baru, maka ini kita highlight untuk baris Z, maka Z sama dengan, ini kita lihat kita punya koefisien pada kolom entering adalah min 6 pada baris Z. Maka Z yang baru adalah Z yang lama dikurangi dengan koefisiennya min 6 dikali pivot yang baru, atau yang di sini X1. Baik, perlu diingat untuk cara yang ini berlaku untuk setiap nilai yang ada pada baris tersebut. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menggantikan baris S1? Maka kita bisa buat rumusnya. Nah, S1, gimana cara menggantikan nilai S1 yang baru? Atau bagaimana cara kita untuk bisa menggantikan nilai S1 atau baris S1? Maka S1 yang baru sama dengan S1 yang lama dikurangi dengan, karena di sini koefisien yang ada pada entering variable pada baris S1 adalah 8. Maka S1 dikurangi 8 kali X1. Ini berlaku untuk setiap elemen yang ada di S1 maupun di X1. Nah, detailnya, penghitungannya kita bisa lihat di slide berikut. Silahkan Anda pause, kemudian Anda bandingkan dengan tabel simplex yang sudah kita dapat sebelumnya. Baik, ini untuk kita membuat persamaan baru untuk baris Z dan juga baris S1. Dan berikut adalah bagaimana cara kita untuk membuat persamaan baru untuk baris S3. Baik, kemudian setelah kita lakukan penghitungan, maka kita dapatkan tabel simplex yang baru, di mana semua persamaan sudah kita ubah dari bentuk lama ke bentuk baru. Di mana sekarang ini di kolom itu sudah living variable sudah digantikan dengan entering variable. Tadi X1 sudah masuk ke sini. Dan semua nilai sekarang sudah terupdate. Baik, setelah ini kemudian langkah 7 adalah kita akan cek ulang. Kita lanjutkan dengan perbaikan-perbaikan. Caranya adalah dengan mengulang langkah ketiga. Anda bisa kembali ke detik sebelumnya atau menit sebelumnya ke langkah ketiga, di mana kalau Anda perhatikan, kalau fungsinya adalah, fungsi Z-nya adalah maksimasi, maka kita akan cari nilai yang paling negatif. Tetapi kalau di sana sudah tidak ada nilai yang negatif, maka proses berhenti atau sudah mencapai kondisi optimum. Nah, sekarang kita lihat di tabel simplex yang sekarang. Ini adalah hasil tabel simplex iterasi 1. Kalau kita lihat di dalam baris Z ini ternyata masih ada yang bernilai negatif. Dan karena fungsi maksimasi Z, maka kita cari yang paling negatif sebagai kolom entering variable.
maka proses yang tadi sudah kita lakukan akan diulangi kembali, yang artinya kita masuk ke iterasi kedua. Nah, maka di langkah selanjutnya, ini yang nanti akan menjadi entering variable, kolom X3. Setelah itu, nanti Anda tentukan garis yang akan menjadi living variable. Ingat, tadi caranya adalah kita cari rasionya. Jadi rasio antara solusi dengan koefisien yang ada pada entering variable, kolom entering variable. Nah, setelah itu Anda dapatkan living variable, kemudian Anda tukar X3 dengan simbol yang menjadi living variable, kemudian Anda sudah dapatkan elemen pivotnya, Anda buat persamaan pivot baru menggunakan persamaan pivot yang lama dengan dibagi dengan elemen pivot seperti langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, silakan untuk iterasi 2 Anda lanjutkan karena kita tahu iterasi 1, hasil iterasi 1 ini belum menunjukkan solusi yang optimum. Silakan Anda lanjutkan dengan cara yang sama untuk menghasilkan hasil iterasi kedua. Nah, ternyata setelah hasil iterasi kedua kita dapatkan tabel simplex yang sudah optimal. Kenapa kita bisa simpulkan bahwa ini adalah tabel simplex optimal? Kita kembali ke definisi kondisi optimal yang dijabarkan pada langkah ketiga di awal tadi. Pada baris Z, sekarang kita sudah tidak temukan ada nilai negatif, karena semuanya sudah nilai positif. Artinya tabel simplex ini sudah merupakan kondisi optimal. Nah, cara membacanya, kita lihat di sini tadi sudah ada living variable yang sudah digantikan dengan entering variable. Di mana di sebelah sini kita punya X1. X1 dan S3. X1, kalau kita lihat di paling kanan, ini solusinya adalah 30. Maka, kondisi optimum dicapai ketika X1 sama dengan 30. Dan X3 sama dengan 15. Nah, kenapa X2 tidak ada di sini? Nah, artinya, maka berarti X2-nya sama dengan 0. Sedangkan S1 atau sumber daya 1 itu kalau kita lihat di sini S1 sama dengan 15. Maka masih ada slack atau sisa sumber daya 1 itu sejumlah 15. Nah, ini kemudian kita bisa rapikan hasil tabel simplex ke dalam sebuah jawaban solusi optimum. Maka kita interpretasikan X1 sama dengan 30 unit, X2-nya karena di sana tidak ada di sebelah sini ya. Maka X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 15. Dengan keuntungan terbesar, tadi kita lihat Z ini di sini sama dengan 240. Oke, keuntungan terbesar yang bisa dicapai adalah 240. Nah, selain itu, di studi kasus sebelumnya, kita selain menentukan variabel keputusannya, atau berapa jumlah yang harus ditentukan, dan juga keuntungannya berapa yang bisa dicapai, kita juga harus melakukan analisis terhadap bagaimana kondisi atau status sumber daya yang ada. Nah, kita bisa manfaatkan X1, X2, X3 yang sudah kita temukan dari tabel simplex, kita masukkan ke dalam fungsi batasan yang sudah kita definisikan di awal. Sumber daya 1, 8X1 plus 6X2 plus 3X3, di mana kondisi optimum dicapai ketika X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 15. Kita masukkan ke persamaan tersebut, sumber daya 1 ternyata penggunaannya adalah 285, di mana di studi kasus disampaikan bahwa kapasitasnya adalah 300, sehingga masih terdapat sejumlah 15. Atau 15 tadi yang merupakan hasil atau kondisi nilai S1 tadi, nilai slack tadi.
Nah, karena masih ada sisa, maka kita sebut sebagai status kapasitas adalah longgar. Sumber daya 2, kita masukkan X1, X2, X3 dari hasil simplex ke dalam persamaan, kita dapatkan 180. Ternyata kapasitas yang dimiliki tadi adalah 180. Kondisi optimum dicapai dengan 180, maka tidak ada sisa di sumber daya 2. Ini kita sebut sebagai status kapasitas ketat. Begitu juga untuk sumber daya 3. Nah, maka dari hasil tadi kita bisa simpulkan atau kita bisa berikan rekomendasi sebagai berikut. Nah, poin yang perlu dilihat adalah pada poin ketiga, di mana jika perusahaan akan menambah kapasitas sumber daya, sebaiknya yang ditambah adalah sumber daya 2 atau 3. Nah, seberapa banyak sumber daya yang harus ditambah, kemudian seperti apa caranya, kita akan secara detail akan dibahas pada materi selanjutnya atau di bab selanjutnya, yaitu tentang pada analisis sensitivitas. Baik, demikian silakan cara tadi Anda kerjakan, kemudian silakan nanti Anda bisa cocokkan dengan hasil yang ada di video kali ini. Baik, saya rasa cukup. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.